Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah minggu online. Kiranya jemaat sekalian tetap menjadi jemaat yang setia, berbakti dan diberkati Tuhan. Kita mulai ibadah pagi hari ini dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1-2. Pujian Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biarlah dalam ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berkati setiap pelayan yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan dalam hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amos 1 ayat 1-8. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos,
salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Aden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita dasari dengan sebuah pujian yang mengatakan, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat sekali lagi, siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada gembala jemaat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Gloria Kayen yang terus bertumbuh di dalam kebenaran, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan, dan mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan hati kita siap untuk menerima penjelasan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sementara kami menjalani hidup di dunia ini, kerinduan hati kami adalah menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Pagi hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga dari setiap penjelasan firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau beri kepercayaan untuk menjelaskan firman-Mu, tolonglah sehingga dapat menjelaskannya dengan benar. Kami siap untuk belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Sudah bulan September di minggu yang pertama, kita semuanya menghadapi situasi pandemi COVID-19. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati kita masih ada sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan? Puji Tuhan. Tema kita sepanjang bulan September ini adalah mencondongkan hatinya kepada Allah. Diambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 9. Ini peristiwa di mana Daniel dengan pemuda-pemuda Ibrani pada waktu itu, di tempat pembuangan sekalipun mereka dapat tampil beda dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki hati yang diarahkan kepada Tuhan.
Ini tema kita sepanjang bulan September. Dengan kerinduan setiap kita jemaat Tuhan, Gloria Kayen, hatinya dicondongkan kepada Tuhan, jangan yang lain. Situasi boleh menakutkan, menegangkan, boleh membawa kita kepada ketakutan, tetapi kalau hati kita arahkan kepada Tuhan, kita percaya di dalamnya kita dapat melewati bahkan yang terburuk sekalipun, kita bisa memandang Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Mari kita membaca kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel, kerajaan utara sudah dibuang oleh Asyur, oleh kerajaan Asyur sudah dikalahkan dan dibuang. Kerajaan Yehuda ini dibuang ke Babel. Jadi situasinya kerajaan Israel yang terpecah 2 pasca Salomo meninggal itu akhirnya menjadi tercerai-berai. Dan dari situ raja-raja Israel menunjukkan bahwa mereka hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Ada yang baik tetapi banyak yang jahat. Nah, karena kejahatan mereka itulah maka seluruh rakyat Israel dibawa juga kepada perilaku yang jahat. Mereka tidak lagi menyembah Allah Yehova, mereka menyembah kepada dewa-dewa asing. Ada Baal, ada Molok, dan di kitab Yeremia itu sampai Yeremia bersedih karena bangsa Israel
puncak mereka melanggar firman Tuhan itu mempersembahkan anak mereka. Dikorbankan di lembah Ben Hinnom kepada Baal dan Molok. Nah, situasi yang dihadapi oleh Daniel ini adalah situasi di mana mereka berada di pembuangan di Babel. Meskipun berada di pembuangan, yang menarik di sini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria itu mendapat kesempatan untuk dididik dan pada akhirnya nanti mereka menjadi pelayan raja. Kok bisa seperti itu? Padahal dari raja-raja Israel, firman Tuhan mencatat bahwa mereka jahat di mata Tuhan. Tetapi yang menjadi berkat di sini adalah masih ada sisa orang baik. Jadi rupanya pengajaran para nabi itu masih ada yang mendengar. Sehingga masih ada harapan yang Tuhan taruh kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janjinya kepada Daud itu masih dikumandangkan dan Allah setia dengan janjinya. Melalui keturunanmu bangsa-bangsa akan beroleh berkat. Itu janjinya kepada Abraham. Kepada Daud janjinya bahwa tahtamu takkan berkesudahan. Itu artinya Tuhan Allah akan memunculkan berkat bagi bangsa Israel melalui siapa? Melalui Mesias, Sang Juru Selamat yang akan lahir dari keturunan Abraham dan dari keturunan Daud. Dari keturunan Abraham berkaitan dengan janjinya akan membuat menjadi bangsa yang besar. Dari Daud jelas keturunan raja. Nah, di dalam kitab Daniel ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa di situasi yang sulit dalam penderitaan sekalipun Tuhan masih memberikan pengharapan. Dengan munculnya 4 pemuda yang terkenal dari perawakannya yang baik, dengan akal budinya yang baik, dan dengan segala ilmu dan hikmat yang mereka miliki. Kalau keadaannya sudah susah, kita melihat orang-orangnya juga tidak bisa diandalkan, dilihat dari mata telanjang saja sudah tidak bisa ada harapan. Betapa sedihnya kita tidak ada harapan. Itulah sebabnya tema kita sepanjang bulan September ini adalah mencondongkan hatinya kepada Allah. Jemaat, tidak ada cara lain kalau kita mau dipulihkan Tuhan, tidak ada cara lain kalau kita mau diberkati Tuhan, tidak ada cara lain dalam situasi yang sulit kalau hati kita tidak condongkan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan. Situasi bisa berubah kapan saja. Bahkan pandemi COVID-19 ini sudah menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Banyak orang yang berkomentar ini seperti mimpi. Sudah direncanakan di bulan Januari awal itu ada yang sudah mau piknik ke mana, Labuan Bajo, ke Raja Empat. Yang ada sudah pesan hotel dan sebagainya, sudah semua rencana indah-indah sudah dibuat, tapi bagaikan mimpi dan akhirnya semuanya menjadi batal. Semua usaha, semua anak sekolah sudah, itu tahun ajaran baru sudah biasanya penjahit sudah ngantri jahit gitu ya. Anak-anak sudah dibelikan sepatu, sudah dibelikan sepeda, sudah dibelikan tas, nggak dipakai ya. Dipakai di dalam kamar, lihat HP sambil belajar seragam gitu ya. Situasinya seperti itu. Jadi kita tinggal di situasi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan Daniel dan teman-temannya,
Mereka berada di pembuangan. Tetapi apakah ada secercah harapan yang masih bisa dinantikan oleh bangsa Israel? Nah, kita akan lihat rahasianya di sini. Bagaimana Tuhan menolong mereka. Menolong bangsa Israel secara keseluruhan dengan memakai 4 pemuda yang hebat ini. Dan menjadi pertanyaan, mengapa mereka bisa seperti itu? Dikatakan mereka ini keturunan raja dan bangsawan. Padahal kalau dilihat dari silsilah raja-raja Israel dan Yehuda itu ada yang jahatnya, bukan. Tetapi mengapa muncul yang baik? Ini terkadang masih ada sisa. Masih ada sisa orang yang mencondongkan hatinya dia kepada Tuhan. Dan dari orang yang mencondongkan hatinya itu kepada Tuhan, Tuhan mengintervensi kehidupannya. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya sehingga mereka bisa menjadi bintang yang bersinar meskipun berada di pembuangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang terbaik dalam berbagai aspek. Tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai ilmu, hikmat, berpengetahuan banyak, memiliki pengertian tentang ilmu cakap bekerja. Justru adalah orang-orang yang setia kepada Allah Israel dan tidak meninggalkan perjanjiannya. Jadi rupanya kalau tadi kita membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, lalu kemudian kalau kita membaca terus sampai ayat 21, di situ kita melihat bahwa Daniel dengan teman-temannya itu terus hadir di berbagai pemerintahan raja yang berganti. Itu artinya mereka tetap berperan, meskipun mereka orang buangan, tahanan. Jadi kalau kerajaan Babel itu mengerahkan Israel, lalu diboyong semua itu warganya, mereka jadi tahanan itu. Nah, dibuang, diletakkan di suatu tempat. Tetapi di tengah pembuangan sekalipun, terbukti orang-orang yang mencondongkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan memelihara. Sehingga Tuhan lengkapi dengan segala keahlian, hikmat dan ilmu dan cakap bekerja. Kalau tidak, mereka tidak dibawa ke istana raja untuk dididik. Dan bahkan pemimpin pegawai istana itu mempunyai hati yang mengasihi mereka. Kalau bukan cara Tuhan untuk menolong mereka, mustahil. Apalagi ini orang asing, biasanya diperlakukan beda toh. Pegawai istana bisa saja memperlakukan mereka dengan kasar, dengan jahat, bahkan tidak memberi akses untuk mereka bertumbuh, menyetop karir mereka bisa. Tetapi Tuhan mengaruniakan kasih sayang kepada kepala istana itu sehingga 4 pemuda ini dia jaga, dia pelihara. Siapa mereka? Orang-orang yang berketetapan hati. Baru kita bisa melihat ketika mereka dalam proses pendidikan, mereka menunjukkan di ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dari mana dia tahu makanan raja itu enggak cocok atau enggak tahir bagi dirinya? Nah, jelas dari hukum Musa, dari firman Tuhan. Dari mana dia tahu? Ya tentu diajar. Bangsa Israel itu ketika dipimpin oleh raja, raja itu kan didampingi oleh nabi-nabi Tuhan. Dan melalui pengajaran para nabi, imam itu kan mereka bisa mengerti kebenaran. Itu artinya apa? Artinya ketika kita mengajarkan kebenaran, jangan takut kebenaran itu akan sia-sia. Kita meyakini bahwa ketika kebenaran itu disampaikan, maka kita berdoa agar itu jatuh di tanah yang baik dan subur, sehingga menghasilkan buah yang berlipat-lipat.
Dan rupanya ini berlaku. 4 pemuda yang hatinya condong kepada Tuhan, yang berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itu terbukti ketika dalam proses pendidikan itu, mereka disediakan makanan yang harus mereka makan, minuman yang harus mereka minum. Tetapi mereka mau dengan cara yang berbeda, mau memilih yang berbeda, karena yang dihidangkan itu yang sesuai pengajaran yang mereka dengar ini najis, tidak tahir, yang bisa mencemarkan mereka. Dari mana mereka tahu? Ya tentu dari pengajaran, dari firman yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau diterapkan dalam kehidupan kita hari ini, tentu kita semakin banyak diajar oleh kebenaran, pada akhirnya kan kita bisa membedakan. Ujilah segala sesuatu dan pilihlah yang baik. Jadi jangan sampai ada anak-anak muda kita bertanya yang seharusnya itu mereka sudah tahu gitu loh ya. Kadang-kadang pertanyaannya itu untuk meneguhkan apa yang mereka sudah pilih kan. Pak boleh nggak ini, boleh nggak itu, sebenarnya itu tidak perlu ditanya, kalian sudah tahu ya. Nah itu sebabnya mengapa Daniel, Hananya, Misael, Asaria mereka tahu bahwa ini tidak boleh. Dan mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan. Bahkan dengan yang sederhana, makanan ini kan hal yang wajar toh. Mereka makan. Bahkan hari ini orang mencari makanan yang aneh-aneh toh. Yang sudah tidak biasa lagi orang makan, dia mau makan. Ketika orang pada umumnya sudah makan di piring, kemudian ada sendok garpu, dia mau cari sensasi baru, makan itu apa yang ada di kloset jongkok itu ditaruh di situ ya. Sesuatu yang aneh itu kan. Ada yang dihamparkan begitu, digelar lalu ditumplek itu, lalu mereka rame-rame. Jadi manusia, orang-orang sekarang ini kan mencari sensasi yang baru. Tetapi Daniel dan rekan-rekan ini mereka berketetapan hati. Ini bukan hanya soal makan minum, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ini mencangkut apa? Menyangkut perjanjian nenek moyang mereka kepada Tuhan Allah, bahwa mereka tidak mau menajiskan dirinya sehingga mereka mencemarkan nama Tuhan. Sehingga mereka mempermalukan nama Tuhan. Mereka lakukan dengan segenap hati mereka. Dan dari apa yang mereka lakukan itu Tuhan melihat dan Tuhan berkenan. Sehingga ketika ada percobaan, oke kalau begitu dicoba saja 10 hari. Ya. Ini kan sebagai kepala pengawal istana ini kan jadi pusing ini. Wah ini kalau nanti kamu jadi kurus sakit-sakitan, saya yang kena ini. Dikira tidak dikasih makan dan minum yang layak. Tetapi karena Daniel dan rekan-rekannya ini berketetapan hati, okelah kita uji. Dan hasilnya adalah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, di ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, baru mereka jadi disadarkan. Terlebih lagi, pemimpin pegawai istana itu dibukakan mata hatinya. Bahwa ternyata hikmat pengetahuan itu tidak hanya bersumber dari makan minum tadi. Dan kalaupun pada waktu itu Daniel, Hananya, Misael, Asaria menuruti apa yang dikatakan raja, dan mereka makan minum itu yang dinajiskan oleh hukum Musa, maka yang terjadi adalah, karena makanan raja kamu jadi pintar gitu ya. Untung dia tidak lakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus,
Terkadang kita ini melupakan berkat Tuhan. Ada banyak pengalaman. Saya pernah belajar dengan seorang yang secara akademisnya luar biasa. Ketika kita makan bersama, saya kan mikir dan teman-teman ini kalau dokter ini makannya apa gitu ya. Rupanya sama. Pagi itu sarapan sama nasi lalu Indomie rebus itu aja. Enggak macam-macam. Siapa tahu dia makannya lebih mantap, itu enggak. Jadi siang pun juga demikian. Ini sekira makannya ini beda, enggak ya. Itu sayur miding, kalau orang Dayak itu sayur miding itu, sayur pakis itu ya, cari di hutan ya. Dia cari itu, ada yang bagian nyari, lalu siang-siang dimasak, diusek-usek gitu aja, makan barengnya, enggak apa-apa. Dia diberkati dengan kecerdasan. Jadi rupanya ini bagi anak-anak kita hari ini ya, kadang-kadang orang tua itu kan rezekinya beda-beda ya. Jadi jangan anggap yang makan daging, yang makan serba hebat itu nanti otaknya jadi cerdas. Belum tentu juga, ini berkat Tuhan kecerdasan itu ya. Berkat Tuhan. Itu di kampung saya di Banyuwangi itu dulu pernah ada bapaknya nelayan, ibunya jualan keliling ikan ini. Jadi bisa dibayangkan makanan setiap harinya itu kan, kalau orang Banyuwangi sudah biasa sayur kelor lalu pepes tongkol itu sudah biasa, termasuk saya dulu sukanya itu. Dan terbukti dia bisa lulus daftar kedokteran, bisa lulus dan bisa kuliah di Surabaya. Jadi kadang-kadang makan minum itu kadang-kadang seharusnya ya kalau ada rezeki ya bisa makan enak, puji Tuhan ya. Kalau enggak ya syukuri saja. Bagaimana dengan kecerdasan? Nah, kecerdasan itu berkat Tuhan. Kalau kita meyakini itu. Nah, berkaitan dengan nas firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Diperlukan orang-orang yang berketetapan hatinya kepada Tuhan. Sehingga di masa sukar sekalipun, mereka akan bisa tampil beda. Sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Sebagai pribadi yang diberkati dengan segala kelebihan yang itu digunakan untuk melayani Tuhan. Daniel, Hananya, Misael, Asaria menjadi contoh. Bagaimana mereka berketetapan hati. Ini baru di pasal 1. Nanti di pasal selanjutnya sudah bisa melihat bagaimana Daniel harus masuk gua singa. Kemudian ketika rekannya itu harus masuk ke dapur api. Perapian yang menyala-nyala. Bahkan orang yang membawa dia itu belum nyampe sudah mati kepanasan dulu. Tetapi mereka membuktikan bahwa Allah Yehova yang mereka sembah adalah Allah yang memelihara hidup mereka. Nah, melalui penjelasan firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita, jemaat Gloria Kain, ayo. Dalam situasi yang bisa saja buruk terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Apa yang masih bisa kita banggakan selain hati yang condong kepada Tuhan. Hatinya ditetapkan untuk mentaati firman Tuhan. Itulah sebabnya belajar dari pengalaman Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini, kita rindu bahwa di dalam jemaat juga kita rindu bahwa kita ditambahkan dengan orang-orang yang berketetapan hati untuk menghormati Tuhan. Kita rindu bahwa ada pemuda-pemudi yang hatinya dicondongkan kepada Tuhan. Para orang tua yang hatinya dicondongkan kepada Tuhan. Bukan semakin tua lalu semakin jauh dari Tuhan. Bukan semakin tua, bukan semakin menunjukkan teladan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Harus semakin dicondongkan kepada Tuhan.
Sehingga menjadi satu kesaksian yang memberkati siapapun orang yang melihatnya. Jadi kita rindu melalui pengalaman yang dialami oleh Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria ini. Ayo kita rindu kalau dikaitkan dengan kehidupan jemaat. Apa yang diinginkan jemaat? Ya kita rindu Pak, jumlahnya ini semakin ditambahkan di dalam jemaat. Jumlah orang-orang yang hatinya berketetapan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau melayani Tuhan. Dalam segala situasi diperlukan belajar dari ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kalau konteks hari ini ya, supaya kita memiliki anggota gereja yang dewasa di dalam Tuhan, yang berkarakter Kristus, yang hidupnya itu berketetapan hati. Saya orang Kristen, saya mau mentaati firman Tuhan, saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi sulit seperti ini kan apa yang bisa kita andalkan? Bisa andalkan apa? Saudara anggap kalau saudara merasa kebal lalu bisa pergi kemana-mana, enggak, menyamin juga. Yang hati yang berserah pada Tuhan. Seraya kita memohon, Tuhan lindungilah kami dari segala macam mara bahaya, termasuk dari dampak virus corona ini. Dengan apa? Dengan hatinya ini dicondongkan kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, situasi semakin sulit, semakin menjauh kepada Tuhan. Ketika ditanya gimana gereja sudah buka, belum puji Tuhan katanya. Aku bisa main-main terus katanya. Enggak begitu ya. Kalau gereja belum buka itu bukan berarti kita tidak berbakti. Kita berbakti, semakin mendisiplin diri untuk berdoa, baca firman, renungkan, menyanyikan lagu-lagu rohani, merenungkan firman Tuhan, bertekun dalam doa. Kan yang berubah cuma kumpul dan nggak kumpul gitu aja tuh. Kalau kumpul ya ini ada resikonya. Siapa tahu yang entah pergi dari mana, ada nyangkut satu biji virusnya gitu lah. Lalu dia kumpul-kumpul, nggak terasa itu menyebar, akhirnya semua kena, kan jadi nggak enak juga. Nanti ada klaster baru gitu kan nggak enak juga didengar ya. Makanya yang bisa kumpul-kumpul kita hindari dulu. Ada banyak cara kita untuk bertumbuh hari ini. Sering saya katakan, dengar firman Tuhan, kalau bacanya sudah agak bureng-bureng ya, ini ada HP lalu tutul-tutul gitu, lalu yang audio Alkitab kita dengarkan sambil tidur ya. Atau sambil serius ini, jangan tidurlah nanti kebablasan ya. Ini belum ayatnya selesai dibaca sudah tidur duluan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang diperlukan apa? Kecondongan hati kita arahnya kemana? Kalau arahnya keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, ya akan segera lenyap dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan. Ini kesempatan bagi kita, Tuhan, kalau Engkau beri kesempatan bagiku untuk menjalani hidup ini, biarlah hatiku condong kepadamu. Dan ini yang dialami oleh Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria. Dalam situasi yang mereka, ini kesempatan emas bagi mereka tuh, ada di istana raja loh. Mereka bisa saja berperilaku seperti apa yang biasa di Babel lakukan. Tidak ada orang yang tahu. Dia di dalam istana, dia bisa mulai bermanuver apa saja. Sudah ada di ring 1. Tapi mereka katakan, kami berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri kami. Identitas kami sebagai umat Tuhan yang percaya firman Tuhan, yang mentaati janji Tuhan, dia lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di gereja kami juga tersedia. Misalkan ada orang tanya, misalkan ada yang bertanya,
Apakah gereja ini memiliki orang-orang seperti Daniel, Hananya, Misael, Azaria? Wah, kalau itu ya kan nggak mungkin orang tanya, tapi kan kalau dalam perenungan kadang-kadang orang bertanya, apakah kita mempunyai itu? Lalu kita akan jawab, kami punya banyak stok, kata ya. Mau butuh berapa? Nah, inilah sebabnya. Bagaimana kita mewujudkannya? Kalau kita ditanya oleh Tuhan langsung gitu ya. Memang tidak secara audio tapi dalam perenungan kita ya. Apakah gereja Gloria Kayen ada orang-orang yang cakap, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang berhikmat, ada orang-orang yang berakal budi, yang baik, yang dengan segala hikmatnya itu digunakan untuk melayani Tuhan sesama? Maka kita bisa berkata kami siap, kami ada. Lalu bagaimana kriterianya? Belajar dari pengalaman Daniel dan rekan-rekannya. Yang pertama, mengenal Tuhan. Bagaimana mewujudkannya? Tidak ada cara lain kecuali kita mengenal Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menyaksikan Timotius, dia katakan, aku mengenal engkau sejak kecil. Engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kesaksian ibumu Eunike dan Lois nenekmu, aku tahu tentang engkau. Engkau mengasihi Tuhan. Nah, ini yang diperlukan. Mengenal Tuhan. Jemaat Gloria Kayen harus mengenal Tuhan. Secara pribadi kita mengenal Tuhan. Bukan kita ikut-ikutan orang tua ya, bukan. Ini harus pribadi. Yang secara awal dasarnya itu kan dimulai dari pertobatan atas dosa dan percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sehingga hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan. Mengenal kitab suci yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, memperbaiki kelakuan dan menjadikan kita sebagai pelayan Kristus yang baik dan setia. Kecondongan hati kita itu untuk apa? Mengenal Tuhan. Ini yang menjadi jawabannya. Jangan condongkan hatimu untuk hiruk pikuk dunia ini dengan segala gemerlapnya dan kesukaannya. Semuanya itu akan segera lenyap dan mengecewakan. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita juga mengenal dan mengetahui. Ini boleh dan tidak boleh, gitu seharusnya kita sudah tahu ya. Karena apa ya? Kita mengenal kitab suci, mengenal Tuhan. Seperti Daniel dan rekan-rekannya, mengapa kok mereka tahu ini makanan boleh dimakan, tidak boleh dimakan ya? Ini kok dikatakan najis, tidak menajiskan diri ya? Karena mereka kenal firman Tuhan. Jadi karena kita mengenal firman Tuhan, kita mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk memilih ini berkenan enggak? Apalagi hari ini kan di tangan kita semuanya pegang beginian ya. Apa yang kau lihat ini berkenan di hadapan Tuhan enggak ya? Mengenal ya. Yang dilihat ini ya. Tidak ada orang tahu, kadang-kadang sembunyi apa yang dilihat. Baca Alkitab Pak di HP katanya. Masa ya. Dibuka gini, kok gambarnya beda gitu ya. Hati-hati ya. Sebab kadang-kadang nggak dicari muncul sendiri dia, tinggal diklik muncul terus itu. Itu memang kepintaran orang yang membuatnya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan bisa memilih. Oh ini enggak. Sehingga kita apa? Berketetapan hati. Aku enggak mau ya, berketetapan hati. Mengenal Tuhan. Daniel dan rekan-rekannya mengenal Tuhan itu dibuktikan apa? Ketika nanti kalau kita baca terus itu kita akan menyaksikan bagaimana mereka menghadapi pilihan antara mati dan hidup ya. Tetapi yang indah adalah jika Tuhan Allah yang aku percaya tidak menolong aku tetap percaya Dia. Jika Tuhan Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup, maka aku tidak mau sujud menyembah patungmu. Biarkan gua singa, biarkan dapur perapian yang menyala menjadi tempatku. Karena mereka mengenal Tuhan, Allah yang memelihara kita. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Pengenalan kita akan Tuhan bagaimana?
Apakah kita meyakini pemeliharaan Tuhan? Apakah kita meyakini bahwa Allah menyediakan bagi kita di tengah-tengah kesulitan sekalipun dengan caranya yang heran dan ajaib? Kalaupun tidak ada gimana? Habakuk berkatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, tetapi aku tetap berharap pada Tuhan. Yang kedua, kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan sikap Daniel dan rekan-rekannya tadi. Tidak menajiskan diri mereka. Kudus bagi Tuhan, kalau kita lihat di perjanjian baru ketika Barnabas dan Paulus, kuduskanlah mereka sebab mereka yang akan kuutus menjadi pelayan Tuhan. Nah sama, kudus bagi Tuhan itu adalah kita disisihkan. Ini untuk Tuhan. Dipisahkan dari yang ada ini, karena ini untuk Tuhan. Sama. Mari kita meyakini dalam kehidupan kita hari demi hari bahwa aku kudus bagi Tuhan. Nah, kalau kita tidak sendiri yang mengkondisikan, sulit. Membiarkan orang lain mengkondisikan kita, ya kapan lagi kita ketemu. Tapi orang yang berketetapan hati itu berkata dalam hatinya, aku kudus bagi Tuhan. Ketika situasi sudah mulai membawa kita untuk hanyut dalam dunia ini, maka kita akan segera berdiri dan berkata, aku kudus bagi Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Ketika situasi sudah membawa kita untuk ikut-ikutan hidup dalam dosa, maka kita akan berani berdiri dan berkata, aku kudus bagi Tuhan. Ketika waktu sudah memusingkan kita, bahkan kalau mau Tuhan tambah lagi bukan 20 jam, untukku 30 jam. Tapi ketika kita berkata, aku mau waktu ini kudus bagi Tuhan. 30 menit saat teduh kita, atau nanti. Akhirnya nanti itu menjadi tidak tahu kapan terjadi. Yang ketiga, abdi Tuhan yang baik dan setia. Mencondongkan hati kita kepada Tuhan, akhirnya kita menjadi abdi Tuhan yang baik dan setia. Daniel dan rekan-rekannya menunjukkan mereka menjadi abdi Tuhan yang baik dan setia. Dengan apa? Dengan mereka tidak kedapatan celah sedikit pun. Ingat peristiwa di mana Daniel itu sehari 3 kali menghadap bait Allah itu ya. Ketika dicari-cari kesalahannya, tidak ketemu kesalahannya, dia menyembah Tuhan. Nah ini, abdi Tuhan yang baik dan setia. Mencondongkan hatinya kepada Tuhan, itu akan membawa kita menjadi abdi Tuhan yang baik dan setia. Apakah kita mau? Apakah kita mau hidup ini untuk diri kita sendiri? Menghabiskan untuk kesenangan diri sendiri? Atau kita mengambil keputusan, Tuhan inilah hidupku. Dengan karunia rohani yang aku miliki, aku mau gunakan untuk menjadi abdi-Mu yang baik dan setia. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, kebenaran sudah kita dengarkan. Apakah kita mau pada pagi hari ini berketetapan hati untuk menghormati Tuhan dalam seluruh hidup kita? Apakah kita mau berketetapan hati untuk kudus bagi Tuhan? Kita bersama-sama berkomitmen ya. Kan kita mau mencondongkan hati kita. Kalau hati kita mulai dicondongkan ke arah yang salah, segera balik. Oh enggak, ini bukan condong hatiku, bukan arah hatiku ke situ. Aku mau mengenal Dia dengan menghormati, mengasihi Dia. Aku mau kudus bagi Dia dengan aku tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh. Hati nurani kita. Oh ini jangan gitu ya. Jangan ditambah. Jangan kalau sedikit, ini bahaya. Ya. Kalau banyak diambil. Jangan. Jemaat Gloria Kayen, apakah kita mau berketetapan hati untuk melayani Tuhan dan sesama kita? Waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sangat singkat. Apakah kita mau gunakan sebaik-baiknya hidup kita untuk apa? Berketetapan hati untuk mengenal Dia dengan menghormati.
menghormati, mengasihi dia, untuk kudus bagi dia dan mau menjadi abdi Tuhan yang baik dan setia. Kiranya penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan, dan keputusan kami adalah kami mau berketetapan hati kepadamu. Pakailah hidup kami dan tuntunlah hidup kami supaya memuliakan Engkau dan berguna bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini pada Gembala Jemaat. Kami persilahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bulan Agustus sudah kita lewati dan kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Saya melaporkan titipan dari bendara gereja untuk pengabdian jemaat sepanjang bulan Agustus. Persembahan dari Bapak Endias 370.000, kemudian dari Ibu Tuti 200.000, Bapak Mike Sadik 1.400.000, NN 20.000,
Kemudian untuk persembahan persepuluhan nomor 6 350.000 di bulan Agustus. Kemudian 01 500.000, nomor 31 1.800.000 bulan Maret sampai Agustus. Kemudian perpuluhan nomor 21 1.500.000 bulan April sampai Agustus, dan perpuluhan nomor 22 300.000 rupiah. Jadi total pengabdian jemaat sepanjang bulan Agustus 6.440.000 rupiah kepada seluruh warga jemaat yang dengan setia memberikan persembahan dan persepuluhannya. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk persembahan persepuluhan bisa langsung diserahkan kepada bendahara gereja dan bisa ditransfer melalui rekening Bank BNI yang nomornya tertera di bawah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam segala situasi keadaan yang sedang kita hadapi bersama, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam segala kesulitan sekalipun kita percaya Allah kita memelihara dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai. Kami diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, oleh puji-pujian yang menjadi ekspresi sukacita hati kami. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami siap menjalani dengan penuh semangat sukacita, karena kami meyakini bahwa Engkau Allah Immanuel yang beserta dan memelihara kami semua. Berkatilah kami pribadi demi pribadi dan keluarga demi keluarga di dalam Jemaat Gloria Kayen. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan dari setiap pekerjaan dan usaha kami, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga dari setiap rezeki yang kami terima dapat kami kelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mencukupkan. Bapa di surga, kami sebagai jemaat Gloria Kayen siap sedia untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Saatnya kami menjalani kehidupan ini dengan memandang Engkau Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan kami. Jemaat Gloria Kayen, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang hingga sampai Maranatha. Inilah doa dan penyerahan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, dan kita percaya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Salam Maranatha.